Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Yayan Nuryanti pada edisi video pembelajar di minggu ini ya. Melanjutkan pembahasan saya di minggu sebelumnya, yaitu mengenai tips memahami gaya kepemimpinan yang efektif. Di minggu kemarin saya ada share 3 tips untuk kita bisa memahami gaya kepemimpinan yang efektif untuk kita, yaitu yang pertama, kenali karakter pribadi, yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan diri, dan yang terakhir, kita harus mengetahui nilai-nilai apa yang kita pegang. Untuk minggu ini masih ada 3 tips lagi untuk kita bisa memahami gaya kepemimpinan yang efektif untuk kita. Oke, materi ini saya ambil dari website wecruit.com, tulisannya dari Kak Maria Trihandayani. Oke, untuk tips yang keempat, berarti ya lanjutan dari minggu sebelumnya, untuk kita bisa memahami gaya kepemimpinan yang efektif itu adalah minta saran kepada orang lain. Jadi bila kita sudah mendapatkan pandangan tentang diri kita sendiri, yang sebelumnya kita harus mengenali karakter kita pribadi, identifikasi kekuatan dan kelemahan diri, dan mengetahui nilai-nilai apa yang kita pegang, maka tips berikutnya adalah meminta saran kepada orang lain. Setelah kita mengetahui apa yang kita ketahui tentang diri kita itu kan baiknya kita juga mencari saran kepada orang lain. Tentunya akan lebih baik jika kita menanyakannya kepada kolega atau orang-orang yang kita pimpin. Tanyakan kepada tim kita tentang bagaimana kemampuan kita sebagai pemimpin di mata mereka. Cari tahu juga bagaimana anggota tim dan kolega melihat kekuatan kita, kelemahan kita, dan kepribadian kita. Dengan mengumpulkan saran ini, kita akan mendapatkan wawasan yang cukup membantu untuk memahami gaya kepemimpinan yang efektif untuk kita. Masukan-masukan ini juga akan membantu kita untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita sebagai pemimpin yang baik. Tips yang kelima yaitu amati pemimpin kita di kantor. Karena disadari ataupun tidak, terkadang kepribadian kita itu ikut dibentuk oleh orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap diri kita. Di dalam lingkup ruang kerja, orang-orang tersebut tentunya adalah atasan kita. Posisi mereka yang lebih berpengaruh dapat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, mengatasi masalah, atau bagaimana kita bertindak ketika kita di bawah tekanan. Sebelum memahami gaya kepemimpinan yang efektif untuk kita, coba kita amati sifat-sifat atasan kita yang telah mempengaruhi peran dan kebiasaan kita sebagai pemimpin. Dengan begitu, kita dapat memikirkan pendekatan seperti apa yang kita inginkan sebagai pemimpin tim dalam budaya perusahaan tersebut. Jadi, dengan kita melihat, oh seperti ini atasan kita ketika memberi tugas, oh seperti ini. Jadi kita juga akan bisa menerapkan itu kepada tim kita agar bisa kita sepahamkan dengan visi dan misi perusahaan. Oke, langkah yang terakhir yaitu kita baru bisa menentukan gaya kepemimpinan yang efektif untuk kita terapkan. Setelah menganalisa 5 hal tadi yang sudah saya jelaskan, maka langkah selanjutnya adalah memahami gaya kepemimpinan apa yang efektif untuk kita. Luangkan waktu untuk menggabungkan kembali segala informasi yang kita dapat dengan menggunakan panduan seperti yang pertama, saya memimpin dengan titik-titik-titik. Nah, titik-titik ini kita isi dengan kekuatan kita. Misalkan saya memimpin dengan tegas. Kalau memang kita memiliki kekuatan sikap tegas gitu kan. Lalu yang kedua panduannya, saya berkomitmen untuk meningkatkan titik-titik-titik.
Nah, titik-titik ini kita isi dengan kelemahan diri kita atau hal-hal yang ingin dikembangkan. Misalkan saya berkomitmen untuk meningkatkan kebiasaan baik, misalkan gitu, supaya bisa menciptakan budaya yang baik juga gitu ya. Lalu yang ketiga, kualitas pemimpin yang saya perjuangkan adalah titik-titik-titik, diisi dengan kekuatan potensial kita. Yang keempat, motivasi saya adalah titik-titik-titik. Ini kita isi dengan nilai-nilai karir yang kita pegang. Kita tidak melulu harus menggunakan panduan tadi gitu, tapi pastikan untuk merangkum informasi yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Bila masih ragu, kita dapat menyesuaikan hasil rangkuman tadi dengan membandingkan kategori tipe-tipe pemimpin yang ada. Dengan memahami gaya kepemimpinan yang efektif tadi, kita juga bisa menentukan apa saja sih yang harus kita tingkatkan dalam diri kita agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Selalu ingat bahwa gaya kepemimpinan seseorang bisa terus berkembang seiring pengalaman dan tantangan yang kita hadapi ke depan. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tips untuk memahami gaya kepemimpinan yang efektif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari materi barusan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.